Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita menjelang Ramadan, kita sudah tuntas tentang masalah bab sholat. Mudah-mudahan di dalam Ramadan nanti kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Apalagi juga bisa meningkatkan kuantitas. Karena tujuan daripada majelis taklim Arido ini semasa ini adalah untuk meningkatkan kualitas daripada pelaksanaan ibadah para jamaah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim ini, majelis taklim semasa ini, kita bisa meningkatkan kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami diamanai oleh pengurus untuk menyampaikan bab sholat ketika di bulan Ramadan. Sebetulnya ya, bulan Ramadan ini yang pasti yang harus dilaksanakan adalah puasanya, Pak. Kalau sholatnya sendiri, sholatnya sunnah itu hanya tarawih. Sholat tarawih itu berada hanya di bulan Ramadan. Di luar itu nggak ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Kita sholat tarawih itu hanya sekali setahun, hanya di bulan Ramadan. Kalau sampai tertinggalkan sayang, itu tidak bisa tergantikan. Apalagi Ramadan, ya, kita semua sudah mempersiapkan diri, 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah berikhtiar, berusaha memohon kepada Allah. Seperti yang di doa tadi, balikna Ramadan, balikna Ramadan, balikna Ramadan. Kita ucapkan setiap hari, setiap malam, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Insya Allah kurang seminggu, ya. Mudah-mudahan kita masih menyampai oleh Allah, diridani oleh Allah, diperkenankan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Itulah Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah yang dibuktikan, bukan hanya sekedar retorika, tetapi betul rahmat Allah itu akan diturunkan ketika Ramadan. Sebelum Ramadan sudah terasa rahmatnya. Apalagi kalau sudah masuk ke Ramadan, jenengan kula pernah menyaksikan di mana-mana. Pertama Ramadan, musola, masjid, langgar pasti penuh. Pasti penuh. Itu adalah merupakan tanda bukti rahmat Allah itu ada di bulan hari-hari pertama di Ramadan. Nah, tinggal kita. Kalau kita sudah diberi kemuliaan, diberi kemudahan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat tarawih di hari pertama. Itu jangan diputus, jangan di stop, pegang teguh, teruskan rahmat Allah sampai akhir Ramadan. Tapi kebanyakan kita ini penuh itu hanya awal-awal, Pak. Ngapunten niki yang kata ngaten. Tapi mangke Ramadan seterusnya itu dengan alasan macam-macam. Karena itu dianggap sunnah. Tapi ingat, itu sunnah yang sangat istimewa. Sangat istimewa, Apalagi Allah juga berjanji, untuk menurunkan diantaranya yaitu yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu terjadinya, diberikan oleh Allah keistimewaan itu hanya di bulan Ramadan, hanya 1 malam. Dan 1 malam keistimewaan itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ditentukan di hari keberapa. Itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW saja tidak tahu, apalagi kula jenengan,
Tidak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Bisa diturunkan Lailatul Qadar itu di awal hari malam pertama Ramadan, bisa diturunkan di akhir Ramadan, bisa diturunkan hari-hari 10 pertama Ramadan, bisa diturunkan 20 hari kedua Ramadan, bisa 10 hari terakhir Ramadan. Itu terserah Allah. Nah, kita sebagai orang muslim itu diberikan kesempatan Allah untuk mencari malam itu, malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu bukan 1000 bulan Pak Bu gitu, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bisa 5000 bulan, bisa 10 bulan, tergantung Allah. Gitu? Jadi ingat, itu tidak hanya 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Sayang, seandainya itu kita tinggalkan. Mungkin, alhamdulillah, kalau tahun-tahun yang lalu kita mendapatkan, kita tidak tahu. Tetapi tahun ini, usahakan untuk bisa mendapatkan. Ya, dengan upaya yang semaksimal mungkin. Karena boleh jadi Ramadan yang akan datang nanti merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu. Atau 1 minggu ini apakah kita bisa menjumpai Ramadan, tidak ada jaminan. Oleh karena itu mulai sekarang atau mungkin mulai sudah 2 bulan yang lalu, kita harus bersemangat, harus bertekad. Kita harus berjanji, mengikrarkan di dalam batin kita. Kalau sampai saya menyampai Ramadan seperti doa kita dikabulkan Allah, nyampai di bulan Ramadan, akan saya gunakan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk meraih Lailatul Qadar. Harus ada itu, Pak. Tekad seperti itu. Kalau sudah punya tekad seperti itu, niat seperti itu, kita tidak nyampai kepada Ramadan, berarti kita sudah tercatat mempunyai nilai Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kalau kita bisa sampai. Karena sejarah, kenyataan banyak Pak Ibu gitu. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang alim menjelang Ramadan itu banyak yang diambil oleh Allah. Gitu. Itu banyak Pak, gitu. Di negara kita itu yang kita ingat itu Syekh Jabir ya, diambil sebelum Ramadan. Padahal Syekh Jabir punya agenda Ramadan. Tapi oleh Allah sudah diambil sebelumnya. Enggak apa-apa. Mungkin insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala beliau sudah dianggap sudah cukup. Ya, bekalnya untuk kembali ke hadapan Allah. Ya, sudah cukup, kembalilah. Ya. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kembalilah kepadaku, pada Allah, dan masuklah kepada surgaku yang telah aku janjikan kepadamu. Ya, yang kenikmatan, kebaikan itu tidak bisa terbayangkan, belum pernah bisa terbayangkan oleh siapapun saja. Di angan-angan saja dipikirkannya belum pernah Pak, surga itu. Ini ya, itu kembalinya orang-orang baik. Mudah-mudahan kita juga punya tekad seperti itu. Ya, sehingga kalau menjenengan mangke oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil seperti beliau-beliau itu, seperti orang-orang soleh seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Allah menyatakan, "Man shoma Ramadhana imaman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man, siapa saja, semuanya siapa saja. Ya kan? Jadi tidak terkecuali perempuan, laki-laki,
tua, muda, kaya, miskin, punya pekerjaan, pengangguran, anak-anak, dewasa, ya, semua punya kesempatan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa saja yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh tekad yang bagus, waktu saban, dengan sungguh-sungguh, ghufiralahu, ya, diampuni dosa. Ma taqaddama dzambi, dosa yang sudah lalu. Semuanya dosa. Ya, semuanya dosa, tidak pandang dosa kecil, dosa menengah, dosa besar, dosa disengaja maupun tidak, diampuni oleh Allah. Ya, ini kesempatan yang paling bagus. Ini janji Allah. Akan diampuni, Pak. Ya, akan diampuni dosa kita, semuanya akan diampuni kalau kita mau berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sungguh-sungguh menjaga puasa itu dengan baik dan benar. Janji Allah pasti. Ya. Kula jenengan niku, ya, wis kesepun kula niki, Pak. Dosa kula niki mboten titik, mboten tengah-tengah, tapi kathah, Pak. Lek ndelok sapa niku, Pak, lek ndelok sapa dosa kula kalian amal ibadah kula niku, aduh, kata dosa kula timbangane amal ibadah kula, Pak. Lho, kados ngeten niki menawi kula ditakon nih, apa kepengin munggah swarga? Pasti, Pak, kepengin. Tapi apa pantes dengan kondisi seperti itu, Pak? Dosane akeh, amal ibadah titik, apa maneh aras-arasen, ya toh, kepengin munggah swarga, Pak. Contoh gitu, Nabi Adam, Pak. Nabi Adam itu adalah, ya toh, dosanya cuma sitok titik, Pak. Dosanya kepada Allah hanya satu, ngicipi buah kodi. Ya toh, kalau Gusti Allah diusir ke swarga, ya toh, diusir ke swarga, dikeluarkan dari swarga. Lah kula jenengan niki kula dosanya akeh. Lho kok kepengin munggah swarga, dalane kok endi, Pak? Ya, cara logika, ya, kita harus tahu diri. Soalnya kita nggak bisa, Pak. Gitu. Tetapi karena janji Allah di Ramadan ini, kita punya kesempatan untuk meraih kemuliaan surga itu. Ini janji Allah. Siapa saja, gitu. Ini siapa saja, Pak, akan diampuni dosanya. Gak peduli dosa seperti apa. Kosong Ramadan dengan sungguh-sungguh. Apalagi nanti kalau ditambah dengan Lailatul Qadar. Gitu. Jenengan traweh, kula jenengan traweh. Pas traweh itu jatuh Lailatul Qadar. Sama dengan kita traweh 83 tahun enggak berhenti, Pak. Lah, pas kita baca Quran malam ini hanya Yasin. Ya. Jatuh pas Lailatul Qadar, kita sama dengan membaca hanya Yasin sepanjang 83 tahun tanpa berhenti, paling titik, Pak. Oleh karena itu kula jenengan sedaya, gitu, kalau mengikuti sholat tarawih pertama kali jangan diputus di tengah jalan, iman, lakukan sholat tarawih sampai 30 hari. Karena kalau putus, jangan-jangan pas putus itu Lailatul Qadar datang, Pak. Kita rugi. Karena itu rahasia, kita nggak tahu. Baca Quran juga begitu, walaupun hanya sedikit. Pada malam itu usahakan membaca. Sholat lail juga begitu, usahakan walaupun hanya 2 rakaat. Gitu? Karena kalau sampai terlepas kesempatan ini, ya, dan kita diturunkan oleh Allah pas kita tidak melakukan ibadah tersebut, kita akan rugi, Pak. Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan sama dengan 83 tahun. Itu semua ibadah apa saja. Ibadah apa saja akan dilipat gandakan, dianggap ibadah selama 83 tahun. Apakah zikir, apakah sedekah, ya, apakah majelis taklim, apakah sholat sunnah, ya, zikir,
apa saja itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah 83 tahun tanpa berhenti. Ya, kesempatan ini Pak, gunakan sebaik-baiknya. Ya, karena Allah memberikan kesempatan ini karena saking sayangnya kepada umat Muhammad. Karena apa Pak? Umat Muhammad sebelumnya ada syariat puasa ini diejek oleh orang Yahudi ketika puasa. Muhammad itu tidak punya syariat puasa. Puasanya ikut-ikutan kepada orang-orang yang dulu, ikutan kami ini. Kita itu. Oleh karena itu, setelah diejek seperti itu Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Allah nggak terima, sehingga diturunkan ayat syariat yang mewajibkan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, umat yang terdahulu. Tetapi puasanya umat Muhammad tidak seperti puasanya orang-orang yang terdahulu. Mempunyai keistimewaan. Kalau puasanya umat-umat terdahulu hanya puasa saja, tidak lebih dari itu. Tetapi puasanya umat Muhammad, ya tak? Mau puasa dengan iman dan ihtisaban, pahalanya akan dilipat gandakan. Itu, ya tak? Pahalanya akan dilipat gandakan. Ibadah di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Meminta ampun di dalam Ramadan, semuanya dosanya akan diampuni Allah. Meminta rezeki akan dikasih, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Umat-umat dulu tidak seperti itu Pak. Ya, umat terdahulu tidak seperti itu. Tapi khusus umat Muhammad diberi keistimewaan seperti itu. Kula jenengan jadi umat Muhammad seandainya tidak mau memanfaatkan seperti itu, nunggu apa Pak? Ya, seandainya Ramadan ini tidak kita ambil dengan sebaik-baiknya, sehingga lewat Ramadan, butuh Ramadan berapa lagi kita untuk meraih kemuliaan tersebut, untuk meraih ampunan Allah tersebut, membutuhkan Ramadan lagi berapa lagi? Di sini dijanjikan dosa diampuni semuanya, doa dikabulkan, ya, pahala dilipat gandakan. Kalau kita setiap hari ini membaca Al-Quran, gitu, hari-hari biasa Pak, itu oleh Allah dilipatkan 10 kali, 1 huruf. Yasin 2 huruf. Ya, utang Qaf 1 huruf. Itu pahalanya hari-hari biasanya 10 hari. Tetapi hari Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lagi, menjadi 100 Pak. Kalau Jumat bertepatan dengan hari Jumat, ya tak? Itu hari Jumat kan dilipatkan 10 kali lagi, 10. Jadi menjadi 1000. Ya tak? Kalau kita beribadah di hari Jumat pas bulan Ramadan, pahalanya dilipatkan menjadi 1000, Pak. Nah, kalau pas, gitu, kalau pas turun Lailatul Qadar, itu pahalanya akan dilipatkan 83 tahun, akan jauh lebih besar lagi, Pak. Ya, ini sayang kalau dilewatkan. Nggih, monggo. Persiapkan sekarang. Tekadkan sekarang, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Monggo sarang-sarang niat tekad. Seandainya nanti saya sampai ke bulan Ramadan, saya akan bertekad niat beribadah lebih baik daripada sebelumnya. Sing biasanya gak tahu jamaah, ya tak? Sergap jamaah. Kalau jenengan hari-hari bisa Pak, ke masjid 1 kali langkah Pak, diganjar kali Gusti Allah selangkah itu 40 derajat, 1 langkah. Tetapi kalau bulan Ramadan akan dilibatkan dan akan menjadi 10, jadi 400. Karek ngitungnya nih, kalau jenengan itu ke masjid berapa, lebih jauh lebih banyak. Belum pulangnya nanti, hitung aja. Kalau bulan Ramadan menjadi 400. Kalau pas hari Jumat digandakan menjadi 4000.
Ya tak? Kalau pas malam Lailatul Qadar kita ke masjid, sholat isya, maghrib, subuh, itu sama dengan kita sholat maghrib, subuh sepanjang 83 tahun tanpa berhenti. Siang dan malam ganjarannya akan mengalir terus. Ya, niku semangat. Ya, para ulama rumiyin, tabiin, sahabat niku bukan dilihat karena Ramadannya puasa nih Pak. Yang dilihat keutamaan daripada Ramadan itu yang akan menyemangati ya untuk menyambut Ramadan, sehingga suatu aktivitas itu dihentikan hanya untuk memandang Ramadan untuk dilaksanakan semaksimal dan sebaik mungkin. Kalau toh sekarang kita masih kerja, enggak apa-apa, tetap kerja saja. Tetapi fokus kita tetap kita peruntukkan pada Ramadan, terutama malam hari Pak, malam hari gitu, malam hari gitu. Tapi sayang di masjid ini, ya, di Arido ini taklimnya diganti setelah asar, ya, nggak apa-apa, itu bagus Pak. Cuma seandainya setelah tarawih atau sebelum tarawih itu ada majelis taklim, nggak usah banyak, 3-5 menit ya Pak. Pas turun Lailatul Qadar, kurang lebih bagus daripada majelis taklim yang lain-lainnya. Kalau malam hari diadakan. Oleh karena masjid-masjid mana-mana itu majelis taklim sebelum tarawih atau setelah tarawih pasti diadakan. Karena apa? Ya ini mengejar Lailatul Qadar, malam keutamaan 83 tahun lebih. Kalau kita pas majelis taklim seperti ini, Ramadan, pas turun Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan mengikuti majelis taklim sepanjang 83 tahun tanpa berhenti. Ya, maca bismillah pas Lailatul Qadar sama dengan maca bismillah sepanjang 83 tahun tanpa berhenti. Manfaatkan Pak, monggo gitu. Kalau panjenengan manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Gitu. Tarawih hanya berada di bulan Ramadan. Kalau kita sampai lepas rugi besar. Gitu. Apalagi puasanya. Gitu, puasa. Puasa ini harus dijaga benar-benar. Terutama niat yang sudah saya sampaikan. Niat jangan sampai lupa. Kalau niat lupa itu hilang juga Pak. Ya. Niatnya setelah maghrib sampai fajar. Sebelum fajar kita harus sudah niat. Setiap hari wajib itu niat puasa. Oleh karena itu seandainya lupa seperti saya sampaikan kemarin, lupa sampai pagi kita nggak niat, ya apa nih Bu? Ya tak? Posone nggak oleh batal. Posone nggak oleh buku, harus tetap puasa. Tetapi dia wajib mengkodok, wajib nyawur Pak. Abot kan ya. Nah, untuk menyikapi seperti ini, nanti awal malam Ramadan, kula jenengan monggo, kita kula sing nanti diajarkan kalih guru-guru kula niku niat poso sebulan penuh Ramadan. Tapi hanya di awal Ramadan, niat 1 bulan. Tapi seandainya hari kedua aku udah nggak bisa niat 1 bulan. Niat pertama, ya kan? Niat 1 bulan. Tapi niat setiap harinya harus tetap dilakukan. Ini hanya untuk menjaga, yang mensiasati seandainya lupa tidak seperti itu. Hanya menjaga nih lupa tok Pak, lek lali gak niat, puasanya tetap diterima, saya tidak usah niat. Tapi bukan sengaja nggak niat loh Pak. Karena kita sudah niat 1 bulan, wis sengaja gak usah niat, tapi nggak boleh. Ini hanya menjaga nih lek lali tok. Kita wajib setiap hari harus niat. Oleh karena saya melok tarawih, insya Allah nggak bakal lali niatnya. Nah, kita niat sama-sama nawaitu soma ghadin itu hanya untuk mengingatkan, untuk menegaskan kita harus niat di dalam batin puasa seperti itu. Jadi tidak nawaitu soma ghadinnya di lesan tidak Pak. Di dalam kita hati harus niat sendiri. Niat tidak mesti harus bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, boleh bahasa apa saja yang kita mengerti. Wong niat itu orang tidak tahu, yang tahu hanya Allah saja di dalam batin. Ya, tempatnya niat itu di batin Pak, di hati, bukan di lesan. Lesan itu tidak menjamin niat, gitu. Jadi harus di batin. Kalau toh diucapkan itu hanya memperkuat niat saja, gitu. Tapi tetap harus di dalam batin. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan untuk menyongsong menyiasati Ramadan.
Mudah-mudahan kita semua kula panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan, ikhlas, sabar untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan sehingga kita sukses menggapai Ramadan barokah kata akhir. Amin ya mujibal syairin. Bapak Ibu sekalian, apabila ada salah kata, kurang apapun, kesalahan apapun yang saya sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau toh ada manfaat baik dan benarnya, itu karena anugerah Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah. Mudah-mudahan barokah katal akhirat. Amin ya mujibal syairin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.